Rekan-rekan ASN, tahukah kamu apa itu pohon kinerja? Pohon kinerja adalah suatu visualisasi dari sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi. Dengan melihat suatu pohon kinerja, kita dapat melihat sasaran strategis, indikator kinerja utama atau IKU, hingga target kinerja yang ditentukan pada level unit organisasi yang paling tinggi. Pada kesempatan ini, kita membuat contoh pohon kinerja BKN. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. 1. Memahami rencana strategis BKN untuk periode 2020 hingga 2024. 2. Memahami indikator kinerja utama atau IKU untuk setiap sasaran strategis. 3. Memahami target kinerja untuk setiap indikator kinerja utama. 4. Menurunkan dan menyelaraskan target kinerja. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami rencana strategis yang telah dicanangkan oleh organisasi pada periode tahun 2020 hingga 2024. Informasi rencana strategis BKN dapat diunduh pada laman website bkn.go.id. Lalu klik pada menu publikasi. Di dalam dokumen Renstra periode 2020 hingga 2024, terdapat 7 sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKN, yaitu 1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN. 2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima. 3. Pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN. 4. Peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN. 5. Peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN. 6. Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN. 7. Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel. BKN menggunakan metode balance scorecard dalam menyusun sasaran strategis organisasi. Ketujuh sasaran strategis tersebut menjadi 4 perspektif, yaitu stakeholders, customer, internal process, dan learning and growth. Jika divisualisasikan, inilah ketujuh sasaran strategis BKN yang disusun dengan metode balance scorecard. Langkah kedua adalah memahami indikator kinerja utama atau IKU untuk setiap sasaran strategis. Setiap sasaran strategis memiliki IKU yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari setiap sasaran strategis. Berikut adalah indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh BKN untuk setiap sasaran strategis. Langkah ketiga adalah memahami target kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi pada masing-masing indikator kinerja utama atau IKU dan sasaran strategis selama periode 2020 hingga 2024. Berikut adalah target kinerja BKN yang dibuat dalam tabel matriks target kinerja BKN yang terdapat di dalam Renstra 2020 hingga 2024. Langkah terakhir adalah menurunkan dan menyelaraskan target kinerja. Sebagai contoh, mari kita ambil target kinerja pada tahun 2021. Target kinerja perlu diturunkan atau cascading ke setiap level organisasi dan diselaraskan atau alignment agar dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait di dalam organisasi BKN. Terdapat 4 metode untuk melakukan cascading, yaitu 1. Adopsi langsung. 2. Komponen pembentuk. 3. Lingkup dipersempit. 4. Buat baru. Target kinerja yang diturunkan dengan metode buat baru dapat berupa layanan,
tim kerja, dan tahapan-tahapan atau milestone. Mari kita lihat salah satu contoh cara menurunkan dan menyelaraskan target kinerja berikut. Pada contoh berikut, kita akan menurunkan sasaran strategis pertama dari perspektif stakeholder, yaitu terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN. Dapat kita lihat indikator kinerja utama atau IKU yang telah ditetapkan pada Renstra adalah persentase instansi pemerintah yang menyelenggarakan tata kelola manajemen ASN sesuai NSPK. Target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah 20%. Penurunan dengan metode adopsi langsung yaitu kalimat dan definisi IKU pada level yang lebih tinggi diadopsi secara penuh oleh level yang lebih rendah. IKU yang di cascading menggunakan metode ini harus memiliki output yang identik atau sama pada setiap level. Pada contoh berikut, target kinerja dari Renstra diturunkan secara direct cascading dengan metode adopsi langsung kepada Eselon 1 Deputi Wasdal. Eselon 1 juga menurunkan target kinerjanya kepada Eselon 2 dengan metode direct cascading adopsi langsung. Pada contoh berikut, target kinerja dari Renstra diturunkan secara direct cascading dengan metode komponen pembentuk kepada Eselon 1 Deputi PMK. Pada penurunan dengan metode komponen pembentuk, kalimat dan definisi IKU unit atau satuan di level yang lebih tinggi diturunkan ke lebih dari satu unit dengan kalimat yang berbeda sesuai peran unit tersebut dalam pencapaian IKU. Hal ini karena nilai IKU tersebut dibentuk oleh beberapa unit di level bawahnya dengan kontribusi yang berbeda-beda. Capaian IKU pada unit atau satuan di level yang lebih tinggi merupakan akumulasi dari capaian IKU pada unit atau satuan di level yang lebih rendah. Pada cascading dengan metode lingkup dipersempit, kalimat dan definisi IKU unit atau satuan di level yang lebih tinggi diturunkan lebih dari satu unit kerja dengan kalimat yang serupa namun dengan ruang lingkup lebih sempit. Pada contoh berikut, target kinerja dari Renstra diturunkan secara direct cascading dengan metode lingkup dipersempit kepada Kanrek 1 hingga 14. Pada cascading dengan metode buat baru, IKU bukan merupakan turunan dari atasannya, melainkan baru dibentuk di level yang bersangkutan. Pada contoh berikut, Eselon 1 Deputi PMK menurunkan secara non-direct cascading dengan cara membuat IKU dan target kinerja baru yang terbentuk di level yang bersangkutan.